وأتوب إليك تبت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق كلما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين من غرب ومن الجميع يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضانا ببكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والأرض وصب ثم التابعين فهم الاتقى والنقاء والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين 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 آمين. صلى الله. آمين 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 khususnya ila arwahi amwati amwati mujahidin kita wa jami'il muslimin muslimat minal mu'minat wal mu'minat amin 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 wa yuridu al-syaitan minkum sallallahu alaihi amin. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana taqdirana wa khalaqal ardina was samawati wa anzalal ma'a minal mu'assirat wa ansal habba wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asbabal a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi alladzi hasala min nurihi wujudul kainat amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina amin sallallahu alaihi wasallam wa bil qur'an imaman wa bil kaffati qiblatan wa bil mu'minina ihwana. amin amin Rabbi ishrah li sadri Amin. wa yassir li amri Amin. wahlul 'uqdatam min lisani Amin. yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, khusus para guru, para mu'allim, para ustaz, beristimewa guru kita, orang tua kita yang Allah terus, dan juga Haji Abdul Haji selaku amir di masjid Mujahidin kita ini. Semoga Allah senantiasa amin ya Rabb mencurahkan amin ya Allah
kasih sayang Amin. yang Amin. keberkahan, Amin. keselamatan, Amin ya Rabb. Amin ya pada Rabb. beliau-beliau semua dan Amin. kepada kita Amin sekalian. ya Allah. Dan semoga kita semua yang hadir Amin. senantiasa rutin di malam Sabtu di sini mendapat limpahan keberkahan Amin ya dari Allah. mu'alif Amin. pengarang kitab ini Imam Islam Al-Jawi, Radhiyallahu. sehingga kita Amin. terkumpul terarah dalam Amin. jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Amin wa ya. taala dan bisa mendapatkan pencerahan di dalam tubuh kita, Amin. hati kita, hati kita terang, tuntunan bimbingan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Selanjutnya kita sama-sama lanjut nasihat-nasihat dan mulai dari Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah sekarang kita menginjak pada bab yang ke-18 fi fadlil tarahum, yaitu menjelaskan tentang kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab bersama nasihat fi fadlil tarahum, bab yang ke-18 di dalam menjelaskan keutamaan kasih sayang atau mengasihi. Qala Rasulullah sallallahu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertama, Imam Al-Ghazali membuka bab ini dengan sabda dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, baginda Rasulullah sallallahu kulluna rahim gala la yakulul jannata illa rahim. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang pengasih, yang penyayang. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi katakan tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Dan yang penyayang ini yang masuk surga. Berarti yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan masuk surga. Lalu para sahabat berkata, Ya Rasulullah, kulluna rahim. Wahai Rasulullah, kami semua ini adalah penyayang. Kata para sahabat. Jadi ketika para sahabat mendengar sabda dari baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Para sahabat pun menjawab, Ya Rasulullah, kulluna rahim. Wahai Rasulullah, kami semua penyayang. Qala, lalu yang mulia baginda Nabi berkata, Laisa rahim yarhamu nafsa khasah. Yang dimaksud penyayang itu bukan orang yang cuma sekedar menyayangi dirinya sendiri saja. Walakin rahim mayarhamu nafsah wa ghairah, akan tetapi seorang yang penyayang itu adalah orang yang menyayangi dirinya dan orang lain selain dia. Jadi kalau belum menyayangi yang lain belum disebut penyayang.
Kalau baru sekedar menyayangi diri sendiri belum penyayang. Kata siapa? Baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wa makna rahmatuhu li nafsi ayyarhamaha min adabillah bitarkil ma'asi. Dan pengertian menyayanginya seseorang kepada dirinya ayyarhamaha min adabillah, yaitu menyayangi dirinya dari siksanya Allah Subhanahu wa taala bitarkil ma'asi wa taubati minha, dengan cara tidak melakukan maksiat dan taubat dari maksiat, wa fi'li ta'at, disertai menjalankan amal ketaatan kepada Allah, wal ikhlasi fiha, dan ikhlas dalam menjalankan amal tersebut. Jadi yang dimaksud menyayangi diri itu yaitu menghindarkan diri dari siksa Allah. Bagaimana caranya menghindarkan diri dari siksa Allah? Satu, tidak menjalankan maksiat. Kedua, ketika menjalankan maksiat mau bertobat dari maksiat yang dijalankan itu. Ketiga, melakukan taat. Keempat, ikhlas dalam menjalankan amal taat tersebut. Itulah orang yang menyayangi dirinya. Wa ma'na rahmatuh li ghairihi, lalu pengertian menyayangi orang lain ala yas'a fi adiyatil muslimi, yaitu tidak melakukan perbuatan atau perlakuan yang menyakiti kaum muslimin, yang mengganggu kaum muslim atau orang muslim, saudara sesama muslim, tidak menyakiti atau sifatnya menjadi perbuatan atau ucapan yang bisa mengganggu atau merugikan sesama muslim, saudara kita yang muslim. Kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kita dalam menjalankan ibadah juga ego, ibadahnya ego. Kadang-kadang tidak memperhatikan ketentraman yang muslim, tetangga kita, sekitar kita, lingkungan kita, terutama, dan juga tetangga yang non muslim tetap harus dijaga. Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita walaupun non muslim, apalagi yang muslim. Karena tetangga itu ada tiga. Tetangga yang muslim dan juga saudara. Nah, ada haknya tiga. Hak karena tetangganya, kedua karena saudara muslimnya, ketiga karena hak kerabat. Nanti ada yang dua, jadi yang tetangga juga plus kerabat plus muslim, tiga haknya. Ada yang dua haknya, tetangga rumahnya berdekatan sekitar kita, muslim bukan kerabat tapi sama-sama muslim, haknya dua. Tetangga yang haknya satu, yaitu tetangga bukan kerabat, bukan muslim, tapi tetap tetangga, harus kita hormati, harus kita jaga. Nah ini terutama yang muslim.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman nasu min yadaihi wa lisanihi wa yarhamul baha'ima fala yukallifuha ma la tatiqu. Orang muslim itu kita yang menganut Islam. Jadi orang yang beragama Islam itu muslim. Kita semua muslim. Seorang muslim sejati man salima nasu min yadai wa lisani adalah dia orang Islam yang kedua tangannya dan lidahnya tidak menjadi gangguan kepada orang-orang. Nas, an-nas artinya umum. Orang-orang siapa saja. Ya, orang-orang di sekitarnya merasa tidak terganggu oleh dia. Tidak terganggu dengan dua tangannya, perbuatannya, juga dengan lisannya, suaranya, lisan. Nabi katakan lisan, bukan min kalamin, au qawli, bukan dengan ucapan, redaksinya bukan kalam atau qaul, omongan, tapi lisan. Artinya apapun yang keluar dari lisan. Sehingga secara hukum fikih ada aturan. Ketika ada yang sholat, kita baca Quran, makruh baca Quran dijalankan. Ya, jadi walaupun itu berupa bentuk amaliyah ibadah, selama bukan wajib, jangan sampai menjadi gangguan kepada saudara kita yang lain. Apalagi yang bukan berupa amal kebaikan. Itu Nabi katakan, jadi seorang muslim itu adalah dia orang yang orang-orang tidak terganggu oleh tangannya, kedua tangannya, dan lisannya. Ya, artinya apapun yang keluar dari lisan. Wa yarhamul baha'ima. Nah, selain kedua tangannya dan lisannya tidak menjadi gangguan kepada orang-orang, orang muslim itu dia itu juga menyayangi hewan. Nah, belum lama kita melewati hari raya besar Idul Adha. Kadang-kadang Masya Allah ya, hati-hati dalam memperlakukan hewan kurban, apalagi hewan mau dijadikan ibadah, jadi wasilah ibadah taqarrub kita, namanya kurban, amal pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai karena itu hewan kita semena-mena seenaknya main tarik, ngomongnya main busuk. Hati-hati, bisa jadi mengurangi bisa mengurangi nilai pahala dari, bahkan bisa jadi mungkin menghilangkan pahala, terutama juga hewan-hewan yang lain.
Misalnya hewan yang ditunggangi, hewan kalau zaman dulu dijadiin kendaraan buat muatan barang. Fala yukallifuha ma la tatiku. Seorang rahim, seorang penyayang itu dia tidak akan memaksa hewan terhadap sesuatu yang di luar kemampuan si hewan tersebut, yang tidak ia kuat memikulnya. Artinya seorang muslim walaupun terhadap hewan dia menyayangi hewan tersebut, tidak akan menyakiti hewan itu. Dan kalau hewan itu adalah hewan yang umumnya dipekerjakan, tidak akan memaksa hewan itu terhadap sesuatu yang di luar kemampuan hewan tersebut. Jadi dipaksa, enggak kuat juga dipaksa, bisa. Kalau kita hanya di daerah perkotaan ini jarang hewan. Ketemu hewannya bulan haji kan? Lawan. Bulan raya belum ketemu hewan. Hati-hati itu apalagi. Bahkan orang-orang tua yang mandiin dulu hewan itu biar segar, biar fresh. Ya? Kalau ada parfum disemprot biar relaksasinya hewan itu rileks, tenang, segar, dielus. Kalau rata-rata hewan itu dielus ini dia senang di bawah daunnya, baru tuntut, jangan dipaksa. Apalagi merobohkan kambing, ihsan. Maka jika caranya sudah sesuai memenuhi tuntunan syariat, insya Allah beri kemudahan. Bahkan ada hewan yang menurut tidur, bukan dijampi-jampi, bukan tidur, saking pasrah, ikhlas ya. Nah itu ya. Jadi walaupun hewan, seorang muslim itu tidak melihat hewannya, tetap disayangi, karena dia merasa sebagai manusia yang mukmin muslim adalah khalifahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang lain. Makanya walaupun hewan disayangi sama dia, perlakuannya tidak kasar, tidak sampai menyakiti hewan tersebut. Faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Imam Ghazali, telah warid keterangan yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamsi fit tariq fastadda alaihi al-aks fawajjada bi'ran fanajala biha wa syariba summa tala'a fa idan qalbun yalhasu min al-aks. Suatu ketika pernah dulu ada seorang laki-laki, dia berjalan, sedang menelusuri jalan, dan berjalan di jalan, jalan. Fastada alaihil ars, orang ini
merasa haus yang sangat haus yang berat, pengen minum, merasa dahaga. Karena dahaga sambil jalan, sambil mencari air. Nah, zaman dulu kayak sekarang di pinggir jalan banyak warung yang jual aqua, ya, yang penjual air minum mineral. Sambil jalan, sambil cari barangkali ada sumur atau air, sumber air yang bisa diminum. Wajah bi'ra, lalu si laki-laki tersebut menemukan sumur, mendapati sumur. Ternyata di depannya itu ada sumur. Karena selebihan, lalu dia pun turun ke sumur itu, wasariba, terus minum, minum dari air dari sumur tersebut. Sumatera setelah selesai minum, dia pun muncul lagi ke jalan, ke permukaan. Sumur di daerah Timur Tengah enggak kayak sumur di kita, dalam-dalam, enggak seperti di kita di daerah di Nusantara, di Pulau Jawa, sana. Sumur paling setengah meter juga bisa ini airnya dapat. Ini di sana dalam. Jadinya turun, masuk ke sumur itu, terus minum. Setelah selesai minum, setelah terpenuhi hausnya, dahaganya, orang ini pun naik lagi ke permukaan. Faidan, ketika dia sudah timbul ke permukaan, sudah muncul ke permukaan, kalbun yang hasus minal asyi, ternyata ada anjing yang menjulurkan lidahnya, sedang menjulurkan lidahnya saking dahaga juga. Anjing yang kehausan sampai lidahnya terjulur. Pertanda anjing ini sedang kehausan, sedang dahaga berat. Faqala rajul, lalu si orang ini pun ngomong, laqad balagha hadal kalbu min al-asi mislal ladzi balagha minni. Aduh, ini anjing kehausan, berat, benar-benar haus kayaknya nih anjing, sebagaimana tadi aku kehausan. Setelah itu dia turun lagi ke dasar sumur, pamala kufai ma'an summa amsakahu bifih. Turun lagi ke dasar sumur, kemudian dia buka sepatunya, sepatu khuf, kalau zaman sekarang semacam sepatu boot. Jadi dia buka khufnya, lalu kemudian sepatu itu dipenuhi oleh air. Setelah penuh dengan air, digigit dengan mulutnya, ya, karena di dalam sumur. Tangannya kan ini nompang bibir sumur supaya bisa naik. Nah, sepatu yang sudah diisi dengan air itu dia gigit, digigit supaya bisa ke bawah ke atas. Lalu kemudian dia kasih minum anjing itu, dikasih minum dengan air yang dia bawa susah payah dari dasar sumur dengan mulutnya, yang digigit dengan mulutnya, mulut orang ini. Setelah sampai di atas, diminum, dikasih minum itu si anjing itu sampai puas, sampai dahaganya hilang.
sampai hausnya hilang. Fasyakarallahu ta'ala wa ghafarallah. Dengan amal yang ini seperti ini, si orang ini pun diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat versi lain, ini orang bukan orang yang baik-baik, bukan yang rajin ibadah, bukan. Tapi termasuk salah seorang dari orang yang kasih dalam riwayat lain. Tapi karena kasih sayangnya dia ke anjing itu, maka Allah pun mengampuni dosanya. Jadi dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan la yadkhulul jannata illa rahim. La yadkhulul jannata illa rahim. Qalu, lalu kemudian para sahabat berkata setelah mendengar penuturan dari baginda Nabi tadi, kan ini cerita Nabi, ini yang cerita Nabi kepada sahabat. Maka sahabat pun berkata setelah mendengar cerita dari baginda Nabi ini, kata sahabat, ya Rasulullah, inna lana bil bahaim la ajran. Wahai Rasulullah, dalam perbuatan kami, perlakuan kami ke hewan pun kami dapat pahala. Kata sahabat kepada Nabi, kala beliau menjawab, fi kulli dzatin kabirin wa tubatin ajrun. Pokoknya pada setiap orang yang punya hati, setiap makhluk yang punya hati, yang hidup, ada pahala. Yang namanya perlakuan baik bukan hanya kepada hewan saja, apa saja yang sifatnya memiliki hati yang hidup, yang basah maksudnya hidup, ya. Perlakuan baik tersebut ada pahala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam riwayat lain, dalam hadis lain, ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara mengurung kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai kucing ini mati karena kelaparan dan kehausan, masuk neraka. Dan ini seorang laki-laki, seorang fasik, diampuni kefasikannya karena di dalam hatinya ada rasa kasih sayang kepada makhluk Allah dan seekor anjing. Ini kita tidak sedang bicara fikih, ya. Tidak sedang bicara fikih. Ada babnya lagi. Habis maksudnya. Pas lagi, ya. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah nasihat dari keterangan ini. Amin. Dan kita ada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki rasa kasih sayang. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita doakan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahkan kehidupannya, dimudahkan segala usahanya, baik usaha dunia atau usaha akhirat, sehingga dapat membimbing kita semua di dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Jemaah, mari sama-sama kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna ala ladha asrabna fatub alaina tawbah tasilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil gillani wa kulli dhimma hamba أو جيرتي أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لم بحساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سلي صلى وسلم ربي على عبد الحب وآله وصحبه عداد راس صبي والحمد لله بالبذل والتعناه والحمد لله بالبذل والتعناه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.